Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santun selalu buat para sahabat penyimak Uripe Allah channel. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa istiqomah menyimak paparan-paparan di Uripe Allah channel. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji suatu amal. Apakah amal kita sejak akil baligh hingga setua ini bisa kita ketahui diterima atau tidaknya? Kebanyakan manusia tidak tahu menahu soal itu. Kebanyakan manusia memasrahkan ibadah dan sholatnya. Pokoknya ibadah dan sholat hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Jadi mayoritas manusia tidak tahu diterima dan tidaknya amal-amalnya. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maka dari itu, agar kita tidak merugi, agar kita tidak sia-sia di dalam sholat dan beramal, maka kita harus berusaha cari tahu bagaimana sih amal-amal kita yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana sih nasibnya sholat-sholat yang sudah kita kerjakan dahulu? Bagaimana sih nasibnya puasa-puasa yang sudah kita kerjakan dahulu? Bagaimana sih nasib-nasib sholat duha, sholat tahajud, perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini? Tertuju, kita wajib tahu kejelasannya agar tidak sia-sia, agar tidak merugi. Bila hari ini saja kita tidak tahu bagaimana nasib seluruh amal-amal yang sudah kita lakukan, bagaimana esok, bagaimana di akhirat, kita pun takkan pernah tahu. Karena selama ini beragama kita dan bertuhan kita selama ini hanyalah angan-angan belaka. Pokoknya ibadah, pokoknya sholat, pokoknya iman, pokoknya Islam, semuanya hanya berdasarkan pokok dan pokoknya. Kita tidak mau ambil pusing apakah ibadah dan sholat kita itu diterima atau tidaknya, kita tak mau ambil pusing.
Karena menurut kita selama ini tiada yang tahu diterima atau tidak amal hambanya kecuali Allah. Jadi sesungguhnya amal ibadah, amal sholat, dan seluruh amal-amal yang kita lakukan sebenarnya bisa kita ketahui bila kita bertuhankan Allah, bila kita beragamakan di sisi Allah. Apa agama di sisi Allah itu? Agama di sisi Allah adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah, zat yang maha disembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan apapun ibadah dan sholat kita kepada Allah bila kita tidak mengenal Allah? Nah, ini tanda-tandanya. Bila saja kita tidak mengenal Allah, berarti di sisi Allah kita belum dikatakan agama, belum pemeluk agama Islam di sisi Allah. Selama ini yang kita peluk hanya agama Islam secara simbol-simbol, namanya Islam. Tapi hatinya tidak Islam kita selama ini. Akhirnya butalah kita akan Allah. Bagaimana mungkin seluruh amal ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, sementara kita tidak tahu di mana Allah, yang mana Allah, bagaimana Allah. Kita tidak tahu menahu, hanya tahu namanya saja. Logikanya, bagaimana mungkin Anda mengirimkan suatu hadiah atau suatu bungkusan kiriman kepada tukang pos yang mana Anda tidak tahu harus dikirim kemana? Alamatnya tidak ditulis karena Anda tidak tahu alamatnya. Bagaimana mungkin bisa sampai? Sama halnya dengan ibadah dan sholat serta amal-amal kita lainnya. Bila kita tidak tahu alamatnya, kepada siapa kita menyembah dan kepada siapa kita mengabdi, apakah mungkin seluruh amal kita, sholat kita sejak akil baligh hingga kini bisa diterima, bisa sampai kepada Allah? Inilah bukti bahwa amal itu bisa kita ketahui sampai dan tidaknya saat ini. Agar apa? Agar kita bisa membenahi keberagamaan kita dan kebertuhanan kita kepada Allah. Agar kita bisa membenahi kesalahan-kesalahan kita, kezaliman-kezaliman kita, kesirikan-kesirikan kita, dan persekutuan-persekutuan hati kita kepada Allah selama ini. Inilah bukti bahwa amal-amal yang sudah kita lakukan bisa kita cek, bisa kita ketahui saat ini juga. Namun ironisnya, kebanyakan mayoritas manusia tidak tahu menahu tentang hal itu, karena agama dan bertuhannya hanyalah angan-angan saja, hanya di dalam angan-angannya saja. Sementara yang jadi Tuhan di hatinya bukan Allah, akan tetapi hawa nafsunya sendiri selama ini yang jadi Tuhan, mentuhani seluruh kehidupan, seluruh amal yang ia lakukan selama ini.
seolah-olah seluruh solat-solat itu, seolah-olah seluruh ibadah-ibadah itu, seolah-olah seluruh puasa-puasa itu dan seluruh amal yang dilakukannya dituhani oleh hawa nafsunya sendiri, bukan bertuhankan kepada Allah. Buktinya selama ini kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang beramal. Kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang sholat. Kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang hidup. Kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang berhak atas badan ini. Kita ngaku-ngaku bahwa seluruh aktivitasnya badan ini dikuasai, dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa amal sholat dan apapun kebaikan yang selama ini kita lakukan semuanya terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Jadi inilah bukti bahwa selama ini ibadah dan sholat kita semuanya zong, habis terbakar, diakui, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri, terbakar di dalam an-nar atau jahanam. Inilah bukti bahwa seluruh amal kita bisa kita ketahui di dunia ini. Tidak usah nunggu besok. Bila nunggu besok, iya kalau diterima. Kalau tidak, apa kita tidak menyesal nantinya? Jadi itulah tanda bahwa selama ini seluruh amal kita, sholat kita, ibadah kita, selama hawa nafsu mentuhani di keseluruhan kegiatan itu, maka semuanya terputus dari Allah. Karena di dalam hati kita yang kita tatap, yang kita saksikan, yang kita tuhankan, yang kita anggap jadi rajanya hidup dan badan ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti nyatanya bahwa seluruh amal-amal ibadah sholat kita seluruhnya di dalam an-nar, terbakar di dalam pengakuan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kebanyakan manusia memasrahkan ibadah-ibadahnya. Kalau ditanya, kira-kira amal-amalmu, ibadah-ibadahmu, sholat-sholatmu, kira-kira sudah sampai kepada Allah apa tidak? Saya tidak tahu. Yang terpenting saya pasrahkan kepada Allah saja. Biar Allah yang ngurus. Karena memang ayatnya tidak satupun manusia bisa tahu amal ibadahnya diterima atau tidak kecuali Allah. Karena apa? Karena manusia yang buta akan agama Allah di hatinya memang tak akan pernah tahu bila amalnya itu ditolak atau diterima, tidak tahu. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang tahu. Karena orang-orang yang dikehendaki Allah itu sudah bukan kehendak manusianya, akan tetapi sudah kehendak Tuhannya. Coba kita uraikan, coba kita nyatakan, coba kita buktikan, coba kita logikakan. Seumpama kita pasrahkan seluruh solat-solat dan seluruh amal ibadah kita kepada Allah, kira-kira kita kenal tidak siapa Allah? Jadi syarat-syaratnya bila ingin memasrahkan seluruh solat
dan seluruh ibadah yang kita lakukan syaratnya harus kenal Allah dulu agar mudah untuk memasrahkannya. Bila tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa berpasrah diri kepada Allah? Kan muhal, tidak mungkin kita berpasrah diri kepada hal yang tidak kita ketahui selama ini. Kita memasrahkan diri kepada hal yang tidak kita kenali sedetik pun selama ini. Logikanya kan demikian. Katanya manusia itu logika. Jadi beragama dan bertuhan itu sesungguhnya semuanya logika. Masuk dan diterima oleh hati. Tapi selama ini kita hanya beriman dan berislam hanya kepada angen-angen kita saja. Karena hawa nafsu sudah membelokkan, hawa nafsu sudah menyesatkan bagaimana cara beragama dan bertuhan secara yang hakiki. Hawa nafsu, setan yang terkutuk selamanya tidak akan ridho, tidak akan rela bila dirinya dituhani oleh Allah. Hawa nafsu dan setan yang terkutuk, yakni diri manusia kita sendiri. Jadi yang dikatakan setan yang terkutuk itu adalah diri manusia kita sendiri yang selama ini tak terasa menjadi Tuhan di hati kita. Karena firman Allah sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi setan itu tidak gaib, kata Allah. Setan itu nyata. Siapa kenyataan setan yang terkutuk itu? Kenyataannya adalah diri kita sendiri selama kita masih menjadi Tuhan atas kehidupan kita ini dan badan kita ini, serta apapun amal yang dilakukan di dalamnya. Jadi selama ini kita jadi setan yang terkutuk tapi tidak sadar, tapi tidak terasa. Karena hawa nafsu, setan yang terkutuk memang menyesatkan kita menjauh dari Tuhannya. Jadi ibadahnya itu semuanya dusta. Sholatnya dusta, ibadahnya dusta. Di dalam sholat dan ibadah itu tujuannya bertemu, mengabdi, menyembah kepada Allah. Tapi buktinya selama ini di dalam sholat dan ibadah kita yang kita temui, yang kita hadapi di dalamnya bukan Allah, tapi setan, tapi hawa nafsu, tapi dunia. Tapi urusan dunia itulah yang selama ini menjadi Tuhan bagi diri kita. Lalu bagaimana mungkin Allah mau menerima sholat dan ibadah kita sementara kita tidak mentuhankan Allah di hati kita? Ya tidak mungkin, wahai sobat. Jadi bila kita ingin mentuhankan Allah di hati kita, maka wajib kita kenal dulu siapa Allah. Wajib kita beriman dulu sebelum berislam. Jadi pada intinya seluruh amal perbuatan kita, seluruh salat-salat kita tidak akan diterima oleh Allah bila Allah kita sekutukan di hati kita dengan hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani di dalamnya. Saya bacakan ayatnya di surat Az-Zumar ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika
wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pada intinya beragama dan bertuhan di sisi Allah Ta'ala itu hati tidak mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri. Hati tidak mempersekutukan Allah dengan dunia. Hati tidak mensekutukan Allah dengan urusan-urusan dunia. Inilah syarat-syarat diterimanya amal manusia kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud beragama dan bertuhan, yakni syaratnya hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi hawa nafsunya sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Hawa nafsunya sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni sebagai makhluk. Makhluk yang tidak bisa apa-apa. Makhluk yang tidak bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri. Makhluk yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Sang Penciptanya. Jadi hakikatnya manusia yang beragama dan bertuhankan kepada Allah itu adalah hati manusia yang sudah menyerahkan semua apa-apa yang dimiliki manusianya. Hidup dan badan ini dipersembahkan lagi kepada Tuhannya. Maka inilah yang disebut manusia yang sudah berislam di hatinya. Inilah Islam indallah, Islam original, Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kondisi hati para nabi, kondisi hati para rasul, dan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad serta para aulia Allah, hatinya selalu mentauhidkan Allah saja daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya selama ini. Seperti kita selama ini kan mentauhidkan hawa nafsu kita di dalam hati kita, ketimbang mentauhidkan Allah di hati kita. Karena apa? Karena kita selama ini tidak bertuhan, tidak beragama di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Allah di hati kita sementara kita tidak kenal Allah? Muhal itu terjadi. Maka dari itu beragamalah, bertuhankanlah kepada Allah sebagai pencipta diri manusiamu di hatimu. Itulah yang dimaksud beragama dan bertuhan, agar semua amal-amal yang dilakukan oleh badan ini senantiasa mendapat naungan, yakni sebagai af'alullah, yakni sebagai af'alnya Allah sendiri. Inilah tanda-tanda amal yang langsung diterima oleh Allah, karena di hatinya sudah bertuhankan kepada Allah daripada mentuhankan diri manusianya sendiri di hatinya. Jadi tanda-tanda
bahwa manusia itu sudah mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan hawa nafsunya, tanda-tandanya adalah ketika beramal apapun di dalamnya sudah tak ada lagi minta-minta, sudah tak ada lagi pengharapan-pengharapan, sudah tak ada lagi keinginan-keinginan babakan dunia. Karena hamba yang sudah beragama dan hamba yang sudah bertuhan itu sudah memasrahkan seluruh kehidupan dan badannya kepada Allah. Jadi seluruh urusan-urusannya semua diambil alih oleh Allah yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Allah yang maha menjaga seluruh makhluknya. Allah yang maha memberi rezeki seluruh makhluknya. Allah yang maha kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Jadi hambanya sudah pasrah total jenderal kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud Islam. Jadi Islam indallah, inna dina indallahil Islam, itu maksudnya. Bukan Islam-Islam yang selama ini kita praktekkan. Selama ini kan hanya Islam-Islam ragawi, Islam-Islam syariat saja, yang mana di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani di seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan dan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Jadi selama ini Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena kita buta kepada Allah sehingga kita kafir kepada Allah. Hati selalu mensekutukan Allah. Jadi itulah tanda-tanda amal yang tertolak, amal yang terbakar, yakni dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Tanda-tandanya ketika selesai beramal hatinya lega. Alhamdulillah aku sudah sholat, alhamdulillah aku sudah tahajud, alhamdulillah aku sudah duha. Di dalam hatinya ada rasa kebanggaan, itu pahalanya. Jadi itulah balasannya, dibakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Karena tidak mentuhankan Allah di hatinya sebagai pelaku di segala aktivitas kehidupan dan badan ini. Hatinya tidak lillahi ta'ala, akan tetapi hatinya linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini hidupku, ini badanku, ini kerjaku, ini uangku, ini sehatku, ini sakitku. Semuanya diakui sebagai milik manusianya. Dan tidak terasa manusia telah menjadi Allah. Tapi tidak terasa. Karena seluruh sifat-sifatnya Allah sudah diakui sebagai sifatnya manusianya. Karena manusianya buta akan Allah. Jadi bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta. Maka tersesatlah jalannya menuju ke jalan Allah. Jadi di dunia saja sudah su'ul khotimah, apalagi menjelang syakaratul maut. Kira-kira kita mau sekarang su'ul khotimah? Jadi tanda-tandanya bahwa sekarang pun kita sudah tahu kondisi hati kita saat ini sebelum mati. Kondisinya su'ul khotimah atau husnul khotimah bisa kita ketahui sekarang. Jadi beragama dan bertuhan itu jangan ayang-ayang saja, jangan angen-angen saja. Nyatakan
bagaimana beragama kepada Allah itu. Nyatakan bagaimana Allah yang kau tuhankan selama ini. Kalau belum nyata, bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bila belum nyata, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Semuanya kesasar. Yang diabdi, yang disembah hanyalah hawa nafsu dirinya sendiri. Yang disembah, yang diabdi, yang diberhalakan adalah manusia di sekelilingnya. Ia melaksanakan ibadah dan sholat hanya demi mendapatkan gelar bahwa diri kita sudah beragama, bahwa diri kita sudah bertuhan di sisi manusia, agar kita tidak dikatakan ateis, agar kita tidak dikatakan kufur di sisi manusia. Karena yang jadi Tuhan selama ini adalah manusianya daripada Allah. Mohon maaf. Jadi masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang berbunyi bahwa amal itu bisa diketahui, diterima dan tidaknya saat ini. Jangan menunggu besok yang tidak tentu. Jadi ketahuilah sekarang amal-amal kita sendiri di hati kita. Cek hati kita. Terima kasih. Jika kita tidak tahu hari ini, sekarang ini, lalu sampai kapan kita tahu bagaimana nasib ibadah dan amal kita? Bila sekarang saja kita buta, bila sekarang saja kita su'ul khotimah, kesasar, apalagi nanti, apalagi di akhirat, maka semakin buta, maka semakin kesasar, maka semakin ketakutan dan diazab dengan siksa yang sangat amat pedihnya. Jadi sudah jelas bahwa tanda-tanda amal yang tertolak, bahwa tanda-tanda amal yang tidak sampai kepada Allah adalah ketika di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, yang bisa berilmu, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa berkata-kata, masih diri manusianya yang merampas seluruh sifat-sifatnya Allah. Jadi bila manusia masih ada di dalam hati kita ini, itulah tanda neraka. Itulah tanda tertolaknya seluruh amal-amal ibadahnya. Karena ibaratkan wayang, wayang ini sudah lepas dari dalangnya. Jadi wayangnya tidak mau bila dalangnya yang mengendalikannya. Karena wayangnya merasa di hatinya bisa mengendalikan, bisa mendalangi dirinya sendiri tanpa Tuhan. Inilah bukti hati manusia yang masih kufur, yang masih ingkar kepada Tuhannya. Jadi semua amal ibadahnya hancur lebur dimakan dirinya sendiri, dimakan setannya sendiri, dimakan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Maka jelas bukan bagaimana kita meneliti solat-solat kita, ibadah-ibadah kita. Nah, sudah jelas bukan sekarang bagaimana nasib seluruh amal ibadah kita, nasib seluruh solat-solat kita saat ini juga kita sudah
tahu bagaimana nasibnya. Tertolak semua bukan, hangus semua bukan, hancur semua bukan. Lalu sampai kapan kita mau berubah? Apa kita berubah menunggu ajal menjemput? Apa kita berubah menunggu syakaratul maut? Semua tergantung Anda sendiri-sendiri. Jadi kunci utamanya bagi hamba yang ingin bertobat itu tidak usah baca istighfar segala. Meskipun 1 juta istighfar tiap hari Anda baca, tapi di dalam hati Anda merasa diri Anda yang membaca sama saja hancur, lebur, fana. Karena manusianya yang jadi Tuhan. Maka hakikat taubat di sisi Allah itu adalah hati kita sudah mengikrarkan dalam hati bahwa kita sudah taubat dari menjadi Tuhan. Persembahkanlah kembali bahwa hidup ini Allah. Persembahkan kembali bahwa badan ini milik Allah, bukan milik manusiamu. Manusia kita tidak miliki apa-apa. Manusia itu sebenarnya awalnya adalah dari hal yang tak dapat disebut. Manusia tidak bisa menyebut dirinya bahwa dirinya manusia bila tidak ada hidup, bila tidak ada Allah. Jadi sesungguhnya yang menyebut bahwa diri kita adalah manusia kan ya Allah, kan ya hidup, kan Tuhannya sendiri. Tapi selama ini kita tidak sadar karena selama ini kita yang jadi Tuhannya. Jadi untuk menuju pintu taubat ini butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengaplikasikan, mengheningkan cipta-cipta manusianya di hati kita. Jadi untuk mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita, untuk menghidupkan hidup manusia kita di hati kita, untuk mengheningkan badan-badan kita di hati kita, untuk mengheningkan amal-amal kita di hati kita, untuk mengheningkan ilmu-ilmu kita di hati kita, untuk mengheningkan solat-solat kita di hati kita, untuk mengheningkan seluruh aktivitas kita di hati kita, memang butuh waktu yang sangat lama. Butuh puluhan tahun untuk belajar menggapai itu semua, untuk belajar mati sebelum mati. Terkadang hingga sakaratul maut menjemput pun terkadang banyak manusia yang belum faham. Fahamnya hanya sebatas teori saja. Untuk prakteknya, untuk aplikasinya masih kosong. Karena selama ini manusia merasa diri manusianya yang faham atas ilmu-ilmunya Allah. Merasa masih faham manusianya atas ilmu hakikat dan makrifat, masih kemanusiaannya yang merasa faham. Itu tandanya manusianya belum mati. Bila manusianya belum mati, maka seluruhnya di dalam bahaya, seluruhnya di dalam kerugian. Apapun yang kita lakukan, seluruhnya di dalam bahaya, di dalam kerugian, dan di dalam anar. Karena yang mengendalikan kita selama ini, karena yang mentuhani kita selama ini adalah setan yang terkutuk.
Maka dari itu bagi para sahabat-sahabat yang dikehendaki Allah untuk lebih cepat, lebih kilat menuju kepada alam kematian itu bisa lewat baiatan. Kepada siapa yang membaiat? Ya yang memaparkan ilmu ini, yang dipercaya oleh Allah untuk menerangkan. Itu bagi orang-orang yang dikehendaki Allah tanpa paksaan. Tak baiat pun juga tidak apa-apa. Silakan cari sendiri, silakan pahami sendiri. Yang terpenting ilmu-ilmu Allah sudah dipaparkan secara gratis. Tinggal dinikmati saja. Yang terpenting kita sudah tahu bagaimana cara beragama dan cara bertuhan di sisi Allah itu yang sebenarnya, yang hakikiyahnya. Bukan seperti yang kita lakukan selama ini. Karena selama ini beragama kita dan bertuhan kita hanyalah angan-angan saja. Tanpa kenyataan, tanpa pembuktian, pokoknya kita melaksanakan yang angan-angan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira apakah kita tidak sadar? Apa kita memang harus ingin terus begini? Amal-amal kita dihancurkan oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Apakah kita tidak ingin berbenah? Apakah kita tidak ingin hijrah di bulan hijriah ini, di tahun baru ini? Berhijrahlah, ubahlah cara pandang beragama dan berketuhanan di hati kita. Ubahlah dengan momen di bulan hijriah ini. Jadi kita bisa menandai, oh aku terlahir kembali sebagai bayi saat bulan hijriah, tahun baru hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi paparan-paparan yang sudah terpapar ini membuktikan bahwa amal ibadah apapun yang kita lakukan sejak detik-detik akil baligh tiba sampai setua ini bisa kita ketahui nasibnya, diterima atau tidak, hancur lebur atau sampai kepada Allah. Silakan cek masing-masing hati kita sendiri. Pokoknya tanda-tandanya sudah saya beritahukan. Tanda amal yang diterima itu maksudnya bagaimana? Amal yang diterima Allah itu adalah amal yang sudah dikuasai oleh Allah sendiri. Itulah amal soleh. Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu bagaimana? Orang-orang yang sudah tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Itulah yang disebut manusia yang bertakwa. Jadi Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang tinggi ilmumu. Allah tidak memandang banyaknya amalmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan, kamu atau aku, kata Allah. Bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri, karena kita tidak mengenal sejatinya Allah, maka semua amal ibadah itu kembali pulang rojiun kepada yang fana, kepada yang hancur, karena yang disembah yang fana.
Akan tetapi bila hati kita mulai saat ini merubah nasib diri kita, karena kata Allah, hanya manusianya lah yang bisa merubah nasibnya. Maknanya siapa yang bisa merubah? Kalau manusia tidak hidup, apakah manusia bisa merubah nasibnya? Itu babakan yang agak dalam. Jadi pada intinya rubahlah nasib kita. Rubahlah dari alam kegelapan, dari alam kebutaan menuju alam yang terang benderang, menuju alam basirah. Yakni kemanapun arah kau tatap, kemanapun wajahmu kau hadapkan, disitulah wajahullah. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Itulah tanda orang-orang yang sudah Islam, yang sudah selamat hatinya di sisi Allah. Jadi bagi mereka lah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena apa? Karena mereka, karena manusianya sudah kembali ke rahmatullah dengan rela dan ridho hatinya. Sudah tidak jadi Tuhan lagi. Bagaimana cara mudahnya? Ya lewat baiatan. Akan mudah menuju ke sana. Karena memang sudah diamanahi untuk itu. Bagi Anda yang masih mempertahankan keegoan hawa nafsu Anda, bagi Anda yang masih merasa faham tentang ilmu ketuhanan, ya silakan cari sendiri, ya silakan belajar sendiri. Yang terpenting ilmu dan tatanannya sudah dihidangkan dengan gratis di channel atau di Uripe Allah channel. Jadi memang jika bukan kehendak Allah, maka tak akan bisa manusia mendapatkan hidayah Allah. Jika bukan kehendak Allah, maka tak akan mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi memang semua di dalam kendali kehendaknya Allah sendiri, bukan kehendak manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memahami, mendalami bagaimana makna beragama dan bertuhan di sisi Allah, sehingga kita bisa berbenah hati kita, berlomba-lomba dengan ajal. Bagaimana sekiranya kita sudah taubat, kita sudah beriman kepada Allah sebelum ajal menjemput, sebelum kedahuluan baiatan paksa, yakni di sakaratul maut, baiatan paksa dan siksa dengan azab yang pedih. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayangilah amal-amal kita. Jadi perbaruilah amal-amal kita. Yang lalu-lalu biarlah berlalu. Karena yang lalu-lalu memang sudah zong, sudah tidak ada, sudah tidak berlaku. Karena sudah dimakan, dinikmati oleh hawa nafsu kita sendiri. Marilah kita bacakan ayat Allah lagi, firman-Nya Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka
amalan yang telah mereka kerjakan. Inilah tanda-tanda bukti bahwa amal itu bisa diketahui saat ini asalkan Anda sudah beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jika belum beragama dan bertuhan di sisi Allah, bagaimana mungkin Anda tahu? Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah diri Anda sendiri di hatinya. Memang setiap diri manusia pernah mengalami kematian. Jadi kematian di sisi Allah itu bukan matinya badannya. Akan tetapi kematian di sisi Allah adalah kematian jiwa. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah makna kematian di sisi Allah. Mati kesadarannya di dalam bertuhankan kepada Allah. Itulah yang dikatakan mati di sisi Allah. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maksudnya bukan nyawa itu banyak, nyawa itu satu, roh itu satu, jiwa itu satu, hati itu satu. Hayatullah itu satu, tak ada bandingnya. Jadi yang dimaksud setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Maksudnya manusia yang merasa hidup ini sebagai hidup manusianya, maka itulah yang disebut mati. Mati jiwanya. Mati kesadarannya di dalam bertuhan. Karena yang jadi Tuhan selama ini di hatinya adalah dirinya sendiri, adalah hawa nafsunya sendiri, adalah egonya sendiri. Yang selama ini ingin menang sendiri, yang selama ini ingin benar sendiri. Inilah yang dimaksud syaitan yang terkutuk. Selama ini kita tak terasa setelah bersekutu dengan setan yang terkutuk untuk menjauh dari Tuhannya. Sebenarnya di dalam hati kita hakikatnya tidak percaya bila diri kita ini sebagai makhluk. Hanya dusta saja manusia bicara bahwa dirinya adalah makhluk. Itu semua dusta. Bila kita ini menganggap diri manusia kita ini adalah makhluk, tentu apa bedanya dengan gunung, dengan hayawan, dengan tumbuhan, dengan batu, dengan minuman ini yang tidak dapat bergerak tanpa digerakkan oleh hidup. Meskipun di dalam hati kita selama ini kita mengaku sebagai makhluk, akan tetapi praktek di hati kita selama ini menjadi Khalik, menjadi Tuhan. Seolah-olah kita bisa mentuhani semua aktivitas-aktivitas badan kita ini. Seolah-olah kitalah yang bisa mengurusi seluruh kebutuhan-kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Seolah-olah kitalah Tuhannya selama ini. Karena apa? Karena kita belum memeluk agama Islam di sisi Allah. Karena kita belum bertuhankan Allah, kita masih mentuhankan diri kita sendiri. Kita masih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Karena kita masih bersekutu dengan syaitan yang terkutuk. Siapakah setan yang terkutuk itu? Setan yang terkutuk adalah diri kita sendiri. Yang nyata di hati kita kan kita. Berarti setan yang nyata itu adalah ya kita sendiri. Ketika di dalam hati kita masih ada setan, maka Allah pasti gaib.
Allah pasti tiada, Allah pasti tak nyata. Karena yang nyata selama ini di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini mentuhani seluruh kehidupan ini. Seolah-olah kita ini akan hidup terus, takut mati. Bagaimana mungkin kita takut mati sementara kematian itu adalah sifat diri manusia kita? Itulah bukti kita selama ini sukanya jadi kholik daripada menjadi makhluk. Kita ingin hidup terus seperti layaknya Tuhan. Kita takut mati, tidak mau mati karena kita selama ini yang jadi Tuhan. Maka sadarilah wahai sahabatku semua, termasuk diri saya sendiri terutama. Semoga kita semua menyadari apa-apa yang sudah terpapar ini, apa-apa yang sudah membombardir kerajaan singgasananya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Dan inilah bukti bahwa semua amal ibadah kita bisa kita ketahui diterima atau ditolak di dunia ini. Saat ini kita bisa menyeleksinya. Ketika kita sudah tahu bahwa sesungguhnya amal-amal yang sudah kita kerjakan selama ini ternyata zong, apakah kita mau berbuat apa? Tetap di dalam keadaan yang gelap gulita atau kita hijrah kepada alam yang terang benderang, yakni jalan fisabilillah, taubat dari menjadi Tuhan, kembali rojiun ke dalam rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu disadarkan, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.